Oke, hari ini adalah salah satu yang mungkin menentukan nasib dari pergerakan emas selanjutnya. Apakah dia akan lanjut naik lebih tinggi daripada level tertinggi kemarin 3375 atau justru dia akan kandas dan kembali turun di bawah 3.300-an? Atau mungkin hanya sekedar singgah di 3320 sebelum akhirnya lanjutkan kenaikan. Ini kemungkinan yang akan terjadi kalau misalkan ternyata dikaitkan dengan data CPI nanti malam. Ini dia ulasannya. Oke, seperti yang terlihat di sini adalah grafik US dollar atau indeks dolar. Jadi kalau kita perhatikan di grafik daily, potensinya kurang lebih kemarin itu dia terjadi kenaikan. Tapi seperti biasa ya, kalau kita perhatikan angkanya atau arealnya tidak terlalu jauh atau belum terlalu jauh lebih tepatnya dari areal trendline yang sudah ditembus ya. Kelihatannya kalau misalnya lihat seperti ini, tanda-tanda bahwa dia sudah ditembus. Oke, kita coba lihat perbesar grafiknya kurang lebih seperti ini. Jadi kondisinya itu adalah dia sempat mengalami kenaikan dan yes, betul ya, dia jadi confirm dia tutup di atas garis kuning. Nah, tapi seperti yang Anda lihat di sini, kalau misalkan real bodinya kecil, kemudian ada tail bawah yang lebih panjang, ya sebetulnya ini tanda-tanda dari sisi candlestick, pola candlesticknya adalah hammer ataupun hanging man. Berhubung dia naik sampai ke level resisten, kemudian muncul dengan posisi seperti ini, berarti kita kaitkan ini adalah hanging man. Seharusnya secara teori kalau terjadi hanging man seperti ini di zona resisten, maka peluang yang paling memungkinkan adalah harusnya terjadi penurunan. Oke, tapi ini tidak akan berlaku karena nanti malam baru akan ditentukan dari nasib data CPI. Oke, berarti kalau begitu untuk saat ini berhubung dia dibuka di atas garis kuning, maka opsinya adalah kemungkinan dia sedang menguat. Itu pula yang mengakibatkan potensi dari currency lain seperti pound sterling mengalami tekanan turun. Tapi bagaimana dengan emas? Nasib emas seperti yang kemarin kita sudah bahas bahwa nasibnya masih tetap bersinggungan dengan safe haven. Sehingga kemungkinan itu akan bergerak searah atau beriringan dengan US dollar. Tapi data nanti malam itu akan membuat pembeda. Artinya bisa saja nanti either itu dolar menguat kemudian emasnya turun, atau sebaliknya dolarnya melemah kemudian emas lanjutkan kenaikan. Jadi kuncinya tetap dalam posisi data CPI dan wait and see sampai ke data tersebut dirilis di jam 19.30. Oke, kemudian yang paling memungkinkan dampak paling buruk atau paling potensial yang bisa terjadi adalah kalau ini melanjutkan kenaikan dengan asumsi bahwa dia akan naik ke level 100 US dollar. Jadi indeks DXY bisa saja mulai kenaikan lebih lanjut dan tembus level 99, kemudian dia lanjutkan ke level 100 dolar. Nah, kalau ini yang terjadi, in case ternyata data CPI-nya jauh lebih kuat daripada ekspektasi, maka waspada dengan pergerakan yang lain seperti US dollar ataupun bahkan potensi dari pound sterling lebih tepatnya, dan juga dengan emas ya, kemungkinan untuk mengalami penurunan. Oke, kalau kita lihat dari US Treasury-nya, kelihatannya juga kita dapatkan areal yang sama, yaitu candlesticknya berupa ada seperti ini, real body kecil, kemudian ada tail bawah yang lebih panjang, berarti optimis ini adalah sebutannya sebagai hanging man tadi. Nah, artinya kesempatan ataupun peluang untuk dia reject lalu kemudian dia kembali turun masih juga terbuka. Ya, tapi kalau lihat dari data CPI nanti malam, kemungkinan bisa saja sebaliknya. Yang kita anggap ini akan turun, malah yang terjadi adalah kenaikan. Nah, ini yang perlu kita waspadai bersama, karena kita sedang menantikan proses dari yang kita curigai sebagai head and shoulder. Kalau ini terjadi kenaikan lebih lanjut, bahkan 2 hari berturut-turut dengan data CPI, PPI, dan juga bahkan sampai ke minggu depan, maka ini akan menggagalkan skema head and shoulder kita. Tapi untuk sementara waktu, kita asumsikan ini sideways dan ada peluang untuk penurunan sebetulnya ya dari hanging man ini, karena secara teknis berarti terjadi reversal ataupun bahkan correction. Oke, ini adalah pound sterling, di mana areal kemarin kita sudah tandai, yaitu kaitannya dengan support di kisaran 1.3520-an. Dan ternyata tembus ya. Dia tembus, kemudian dia lanjutkan candle kemarin juga turun di situ. Ya, sampai ke 1.3420-an. Oke, peluang yang seharusnya bisa terjadi. Secara teori, teknikalnya begini. Sejak dia tembus level support trendline, kemudian dia lanjutkan penurunan, saat ini berarti confirm dia dalam jalur penurunan. Nah, tapi setelah lepas itu, yang kita lihat saat ini adalah dia sedikit tertahan di zona support berikutnya. Nah, apakah ini akan menandakan bahwa dia akan terjadi pantulan? Bisa iya, bisa tidak. Semua ini kaitannya dengan nasib dari US dollarnya sendiri. Dan itu berarti harus menunggu data CPI. Oke, skenario yang paling positif. Kalau misalkan ternyata CPI-nya membuat US dollar relatif lebih melemah. Karena dengan data yang relatif lemah, berarti US dollar akan melemah. Maka peluang pound sterling punya kesempatan untuk rebound. Dan rebound yang paling potensial, paling tinggi, paling jauh adalah 1.3580.
Artinya, kalau Anda melihat peluang itu, maka Anda bisa switch strategi menjadi buy dengan opsi pilihan maksimum target adalah 1.3580. Atau lebih tepatnya mungkin Anda kasih jarak saja sekitaran 1.3550 atau 3560 Anda exit. Nah, hari ini atau saat ini harga masih bertahan di 1.3430-an. Jadi artinya kalau saya lakukan sekarang, saya khawatir nanti terjebak dengan posisi data CPI yang candlestick 1930. So Anda punya pilihan. Kalau lihat dari secara teknis saja, technical bilang bahwa ini adalah turun. Jadi terlepas dari data CPI Amerika, maka harusnya dia akan cenderung turun. Oke, kemudian kalau kita lihat dari grafik H4 pun, kelihatannya juga kita masih punya kesempatan tuh yang tersisa sampai ke zona 1.3370-an. Oke, dengan catatan, Anda bisa lihat sini, pergerakan yang kemarin terjadi secara bertahap, waktu dia terjadi kenaikan, kemudian dia reject di bawah, maka Anda bisa perhatikan di sini, sejak dia terjadi rejection, kemudian dia serta-merta mengalami penurunan. Kemudian penurunan berikutnya juga dia sempat rebound, tapi kemudian dia mulai penurunan. Dan akhirnya dia turun lagi lebih rendah sampai sekarang. Nah, yang dimaksud dengan potensi ataupun pola pergerakan ini, kalau kita perhatikan secara spesifik, sebetulnya pergerakannya jelas, yaitu dia dalam jalur downtrend. Dan ini kemungkinan akan terjadi pembalikan ataupun reversal hanya jika lebih kuat jika terjadi kenaikan di atas trendline merah ini. Berarti itu adalah 1.15 atau 1.3540-an. Nah, secara tren, maka kemungkinan yang kita bisa lakukan di sini adalah 1, 2, 3, maka yang kemungkinan akan terjadi lah ini adalah rebound untuk wave keempat, kemudian nantinya akan diakhiri dengan wave kelima. Dengan asumsi bahwa ini adalah areal support kuat, maka bisa saja terjadi pantulan ataupun kenaikan mulai di 1.3370-an. Dan itu berarti kita akan dapatkan peluang untuk rebound A, B, C. Nah, dengan catatan, berarti kalau begitu asumsi saya, ini akan diperkuat dengan alasan kalau misalkan dolar tiba-tiba mengalami pelemahan setelah data CPI nanti malam. Kalau misalkan itu terjadi, Anda bisa incar buy di zona 1.3370-an ini. Artinya lagi, kita mungkin belum akan melakukan buy walaupun terjadi pantulan ke 1.3490-an. Dengan kata lain, berarti opsi buy yang tadi terlihat di grafik daily, in case ternyata terjadi kenaikan ke 1.3580-an pun, nantinya mungkin hanya bersifat sementara atau terbatas. Tapi kalau misalkan data CPI mengejutkan semua pihak, termasuk lebih lemah daripada ekspektasi, maka hampir bisa dipastikan ini akan terjadi rebound. Walaupun dengan demikian, hati-hati, jangan lupa bahwa Inggris pun akan merilis data CPI yang akan rilis besok malam atau besok sore, sehingga kita mungkin melihat ini masih tetap akan ditentukan dari dua faktor data inflasi dari Amerika malam ini dan juga data inflasi Inggris besok sore. Sementara untuk crude oil sendiri, lagi-lagi dengan posisi yang kemarin sempat kita bahas, kita singgung, ternyata betul terjadi penurunan, reject atas, kemudian dia, ya katakanlah mungkin ini kita asumsikan rejectionnya adalah di zona sepertiga dari real body yang panjang ini. Berarti ulasan kita kemarin tepat, bahwasanya pertahankan dengan posisi sell karena tidak menemukan alasan yang tepat untuk melakukan pembelian. Nah, terlebih dengan posisi penurunan tersebut, berarti kita semakin kuat untuk melihat ada kondisi di mana bearish flag itu akan segera terwujud. Ya, dengan posisi ini berarti kita tinggal menunggu opsi ataupun potensi dari penurunan dari zona support. Nah, ini berarti kalau misalkan tembus, berarti sesuai dengan target ataupun panjang dari tiang bendera ini. Kalau begitu, pertahankan posisi sell, terutama jika Anda melihat posisinya dia turun dan tembus level support 66.20. Tapi, ini bisa berbalik arah ke atas hanya jika terjadi kenaikan ataupun bahkan closing price di atas level 70. Selama dia tidak tembus di atas 70, maka opsi yang paling memungkinkan adalah downtrend, sehingga kita tetap melakukan penjualan atau aksi sell. Nah, terlepas dari itu, teman-teman, di grafik daily-nya jangan lupakan bahwa ini adalah areal critical yang mungkin kita sebut saja sebagai areal support psikologis. Sehingga kemungkinan dalam 1 atau 2 hari ke depan, itu juga akan tetap ditentukan dari nasib areal 65 ataupun 64. Kalau terjadi penembusan di sini, berarti apa yang kita bahas dan kita tunggu-tunggu selama ini terkait dengan potensi penurunan lebih lanjut, itu bisa segera berlanjut. Oke, kemudian terakhir dari sisi emasnya sendiri. Untuk saat ini, kalau Anda ingat kemarin kita sempat bahas yaitu kaitannya dengan Elliott Wave dengan asumsi bahwa proyeksi dari wave ketiga itu harusnya ada 261,8 atau 161,8, ternyata dia terhenti di antara 161 dan 261,8. Tapi tidak apa-apa, ini masih tetap kita hitung sebagai wave ketiga.
Jadi pada dasarnya penurunan kemarin pun dengan area 3340 sampai tadi pagi itu masih kita anggap sebagai wave keempat. Artinya kalau begini seharusnya kita dengan mudah mendapatkan kenaikan lebih lanjut sebagai wave kelima. Nah singkatnya, kalau kita lihat tadi pagi ternyata dia mengalami rebound, itu dikarenakan posisinya ini sama dengan double bottom, kemudian dia sudah tembus 3353, seperti yang kita bahas di artikel hari ini, posisinya dia safe setelah dia di atas 3353. Nah, bagaimana dengan penurunan saat ini? Apakah penurunan ini berarti akan meredupkan kenaikan lalu kemudian dia lanjutkan penurunan? Ya, harapannya adalah terkait dengan data CPI nanti malam yang akan menjadi penentu. Tapi kalau lihat dari sisi teknis, maka areal yang tadinya sebagai neckline kurang lebih di area 3353 ini, maka kemungkinan akan bertindak sebagai potensi dari support baru. Sehingga akhirnya kalaupun terjadi penurunan di sini, diharapkan ini hanya bersifat sementara atau retest ataupun mungkin semacam konsolidasi sebelum nantinya dia akan melanjutkan kenaikan dan menguji area 3375. Hati-hati dengan potensi data CPI yang sangat menentukan, berarti kita masih tetap dalam salah satu mungkin yang menentukan, yaitu kaitannya apakah dia akan lanjut di atas 3375 dalam 1 atau 2 hari ke depan atau lebih tepatnya malam nanti, atau dia justru tersungkur di bawah 3340, kemudian lanjut ke 3330 atau bahkan ke 3320. Yang paling efektif adalah untuk saat ini kita anggap bahwa dia sedang on proses untuk wave kelima kenaikan. Nah, sementara di sisi lain di grafik 4 kita juga masih memiliki keyakinan bahwa MA200 ini masih cukup efektif. Jadi untuk saat ini peluang untuk kenaikan kembali ke zona merah ataupun ke zona hijau lebih tepatnya, ini kemungkinan resisten yang paling ditunggu-tunggu, sehingga data inflasi itu lagi-lagi yang akan menjadi penentunya.